wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Zoom meeting ini. Niat kita insya Allah sama-sama akan melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih muamalah ya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu tentang gosop ya, atau al-ghosbu. Yang dimaksud dengan al-ghosbu itu adalah mengambil harta secara paksa. Kemudian kita sampaikan sholawat dan salam kita kepada teladan kita, uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat terutama di pagi dan di sore hari, minimal 10 kali ya. Di dalam hadis itu siapa yang kemudian melazimkan bersolawat minimal 10 kali di pagi hari maupun di sore hari, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah nanti. Tentunya kita berharap bahwa selain dengan memperbanyak sholawat, tentu saja penting bagi kita untuk hidup sesuai dengan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti apa contoh teladan yang telah beliau tinggalkan kepada kita, yaitu berupa syariat Islam. Di antara syariat yang beliau tinggalkan itu tentu saja adalah seluruh aturan hidup, termasuk menyangkut bagaimana cara pengelolaan harta. Dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan kita pelajari nantinya. Kita niatkan dalam rangka untuk ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Pagi hari ini kita melanjutkan tentang gosop ya, harta gosop atau harta yang diambil secara paksa. Pagi hari ini kita akan coba membahas gosop dari rukun, syarat, lalu kemudian apa unsur dan bagaimana macam-macam terjadinya gosop tersebut ya. Di pertemuan pertama minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian gosop dan juga seperti apa dalil-dalil menyangkut tentang gosop tersebut ya, dan bagaimana gambaran umum tentang gosop dan apa perbedaan gosop itu dengan sarikoh atau pencurian ya. Jadi sama-sama disebut mengambil harta orang lain, tetapi di dalam fikih dibedakan istilahnya ya. Ketika harta itu diambil dengan cara diam-diam, kita ambil harta orang dan itu harta yang sudah dia simpan di tempat penyimpanan yang terlindungi, maka itu disebut dengan mencuri ya. Itulah yang kemudian terkena hukuman yang disebutkan di dalam Al-Quran, as-sariku was-sarikotu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Nah itu kalau disebut dengan sarikoh atau pencurian. Jadi dia mengambilnya dari tempat yang tersembunyi. Nah tapi kalau kemudian mengambilnya dari tempat yang terang-terangan dilihat orang, maka tentu saja dia mengambilnya bukan dengan cara diam-diam, orang diketahui oleh orang lain. Ya. Maka ini digunakan istilah gosop. Dan tentu saja ketika diambil di tempat terbuka ada unsur paksaan di dalamnya, ada unsur ancaman di dalamnya, ya. Maka disebut sebagai gosop. Sehingga kemudian nanti dari sisi hukuman itu akan dibedakan oleh hukum fikih ya, atau syariat. Di dalam Al-Quran kalau kita baca ayatnya itu juga di dalamnya mengandung mukjizat ya. Jadi ketika disebutkan as-sariku was-sarikotu faqta'u aydiyahuma, di situ disebutkan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Nah, tapi ketika disebutkan az-zani waz-zaniyah,
Jadi az-zaniyatu waz-zani, jadi pezina. Jadi ketika disebutkan pencuri, as-sariku was-sariqatu, yang disebutkan lebih dahuluan itu adalah as-sariku, pencuri laki-laki. Baru kemudian as-sariqatu, baru pencuri perempuan. Tapi ketika disebutkan aktivitas berzina, maka yang disebutkan perempuan dulu, ya. Az-zaniyatu waz-zani. Jadi pezina perempuan, baru pezina yang laki-laki. Ya. Para ulama tafsir itu kemudian menjelaskan, menunjukkan bahwa ketika aktivitas pencurian, kebanyakan pelakunya adalah laki-laki, ya. Tapi ketika perbuatannya perzinahan, kebanyakan pelakunya adalah wanita. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam gosok, ya, kembali kepada pembahasan tentang gosok. Kita bicara tentang rukun, syarat, unsur, dan macam-macam gosok tersebut. Jadi pada pembahasan sebelumnya, ya, bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa gosok itu merupakan bentuk penguasaan harta orang lain tanpa hak yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, jadi setelah mengetahui dasar hukum keharumannya, nah pembahasan sekarang ini kita lanjutkan mengenai rukun, ya, rukun gosok, lalu kemudian syarat, lalu kemudian apa unsur-unsur dan macam-macam gosok. Ya, jadi pembahasan ini sangat penting karena tidak setiap penggunaan barang milik orang otomatis dikategorikan sebagai gosok. Ya, jadi para fuqaha menetapkan beberapa unsur yang harus terpenuhi sehingga suatu perbuatan bisa dihukumi sebagai gosok. Ya. Walaupun sebagian ulama tidak menyusun pembahasan gosok dengan istilah rukun, sebagaimana dalam akad, namun dalam definisi dan penjelasan dapat dirumuskan unsur-unsur pokok yang menjadi hakikat daripada gosok tersebut. Ya. Nah, jadi secara umum gosok itu terdiri dari 4 rukun. Nah, yang pertama tentu saja adalah ada al-ghasib, ya, pelaku gosok. Lalu ada al-maghsub, yaitu objek yang digosok atau objek yang diambil secara paksa, tentu saja berupa barang. Lalu ada al-maghsub minhu, yaitu orang yang menjadi pemilik daripada barang tersebut. Lalu ada fi'lul ghasab, atau perbuatan gosoknya sendiri, yaitu perbuatan penguasaan atau pengambilan tanpa haknya tersebut. Jadi 4 hal inilah yang kemudian yang akan diuraikan kemudian apa saja syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai aktivitas itu adalah aktivitas gosok. Yang pertama al-ghasib, ya, pelaku gosok. Ya, apa itu al-ghasib? Itu adalah al-akhizul mal. Jadi orang yang mengambil harta ghairahu bi ghairi haqqin. Jadi orang yang mengambil harta milik orang lain. Al-akhizul mali ghairihi, ya, bi ghairi haqqin, ya. Jadi orang yang mengambil harta milik orang lain tanpa hak. Jadi dalam istilah fikih, pelaku gosok itu adalah setiap orang yang menguasai atau mengambil harta orang lain secara melawan hukum tanpa izin daripada pemiliknya, ya, yang dilakukan bukan di tempat yang tersembunyi. Nah, apa syarat daripada pelaku gosok tersebut, ya? Jadi para ulama menjelaskan bahwa pelaku gosok harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dibebani tanggung jawab hukum yang disebut dengan doman. Ya, jadi kadang ada orang yang melakukan gosok tapi tidak dikenai tanggung jawab hukum. Ya. Misalnya pelakunya itu gila, maka tidak dikenai tanggung jawab hukum. Ya. Yang pertama, orangnya haruslah orang yang berakal, ya, sehingga orang gila meskipun melakukan aktivitas gosok itu tidak dibebani dosa. Karena apa? Karena tidak memiliki kemampuan di dalam memahami hukum. Ya. Namun jumhur ulama, jika barang berada dalam penguasaannya lalu rusak, maka harta miliknya tetap dapat dijadikan sebagai sumber ganti rugi melalui walinya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kemudian gosok itu dilakukan oleh orang yang
terganggu akalnya, bahasa kita itu gila, maka bagi orangnya sendiri tidak dibebani dosa, tetapi barangnya itu harus tetap diganti ya, melalui barang yang dia miliki, melalui jalan walinya. Kita sudah bahas sebelumnya tentang al-hajru ya kan, al-hajru yaitu orang yang dibatasi dalam mengelola harta. Ada yang al-hajru untuk dirinya sendiri, ataupun ada al-hajru untuk kepentingan orang lain. Jadi al-hajru untuk kepentingan dirinya sendiri termasuk diantaranya itu adalah orang yang masih kecil dan juga orang yang terganggu akalnya. Nah, sehingga kalau ketika orang-orang seperti itu merusak barang orang lain, maka tetap harus diganti ya. Apalagi kalau diambil eh, eh, ada orang gila di sekitar kita, diambil barang orang secara paksa sambil dia ngamuk atau gimana, atau diambil saja begitu, maka tetap harus diganti dari barang yang dia miliki. Tetapi nanti yang akan mengkuasakannya itu adalah walinya, bisa orang tuanya atau siapa yang menjadi walinya. Maka di dalam Islam itu wali itu penting ya. Nah, jadi ketika wali sudah wafat, wali utama itu adalah bapak kita, maka syariat itu kan menyusun apa yang disebut dengan wali nasab. Itu yang kemudian menjadi urutan-urutannya itu. Nanti akan terkait dengan hukum fikih waris, itu jadi nanti akan mendapatkan sisa hartanya, disebut dengan asobah. Jadi antara satu hukum dengan hukum yang lain itu saling berkait. Ya, jadi di satu sisi dia akan menjadi wali, berarti tanggung jawab dia, dikasih tanggung jawab. Tapi di sisi lain dia juga dapat rewardnya, bukan reward sih, dapat ya mungkin reward juga ya, bahasan berupa nanti akan mendapatkan asobah, sisa harta pembagian warisnya. Jadi saling berkait gitu. Ketika sudah tidak ada lagi wali sama sekali, maka Nabi bersabda, ana waliya man la waliyalahu, ana waliyu man la waliyalahu. Akulah yang akan menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Ya, sehingga ketika misalnya sudah tidak ada walinya, maka kepala negara yang akan menjadi walinya. Berarti ketika dia ada yang wafat tidak memiliki harta, maka kepala negara yang akan menyelesaikan hutangnya tersebut ya melalui Baitul Mal. Nah, begitu di dalam Islam ya kan. Jadi pertanggungjawaban seseorang itu ada yang menanggung-jawabinya. Nah, pertama tentu saja adalah orang tuanya. Baru kemudian naik ke atas kakeknya, lalu turun kepada saudaranya kandung, baru saudara sebapak laki-laki ya, keponakan, paman dan sepupu. Kalau tidak ada baru kemudian ke wali hakim ya. Nanti ya yang pertama berakal. Yang kedua, memiliki kemampuan menguasai barang ya. Jadi seseorang dianggap sebagai pelaku gosip apabila dia benar-benar menguasai barang tersebut, baik dengan cara memindahkan, menahan, mengunci atau mencegah pemilik dalam memanfaatkannya. Oke ya. Itu jadi selain berakal dia juga memiliki kemampuan untuk melakukan pemindahan barang tersebut ya. Kemudian bertindak tanpa hak syar'i ya. Jadi apabila seseorang menguasai barang berdasarkan hak yang diakui syariat, misalnya sebagai penerima gadai, murtahin, atau sebagai penyewa, mustajir, atau penerima titipan, maka penguasaan tersebut bukan gosop, tapi sesuai dengan akad. Nah, gitu ya. Jadi ketika misalnya ada seseorang mengambil harta orang lain ya, sepeda motor. Tetapi sepeda motor itu adalah barang yang dia gadaikan. Nah, kemudian orang yang berhutang itu ternyata tidak mampu membayar hutangnya sampai dengan waktu yang disepakati. Maka barang yang digadaikan itu ya diambil, lalu kemudian dijadikan sebagai gadai. Ya, nanti itu dijual kan. Kalau misalnya tidak ada lagi yang lain, lalu kemudian hasilnya dipakai untuk melunasi hutangnya. Nah, termasuk yang lainnya ya, seperti itu. Nah, itu tidak disebut sebagai gosop. Meskipun ngambil barang orang juga ya, tetapi tidak disebut sebagai gosop. Kemudian yang kedua, al-maksub ya. Jadi barang yang dijadikan objek gosop ya.
Nah, ada beberapa syarat terhadap barang yang digosok tersebut. Yang pertama itu adalah barangnya merupakan harta yang bernilai, ya. Jadi disebut dengan malun mutakawwamun. Jadi mal harta yang memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan syariat. Ya, macam-macam lah ya. Ya, bisa rumah, kendaraan, emas, perhiasan, pakaian, hewan, tanah dan seterusnya, ya. Nah, adapun kalau dia berbentuk haram untuk kemudian di apa, maka jika berbentuk homar, babi atau yang lainnya, maka menurut jumhur ulama itu bukan termasuk malun mutaqawwaman bagi seorang muslim, ya. Sehingga pembahasan tanggung jawabnya akan berbeda. Nah, kemudian harta tersebut itu adalah milik orang lain, ya. Jadi apabila seseorang mengambil barang miliknya sendiri yang sedang berada di tangan orang lain, maka tidak disebut gosok. Meskipun mungkin menimbulkan sengketa hukum, ya. Misalnya barang itu dia pinjam, lalu kemudian dia ambil secara paksa, tidak dipulang-pulangkan, maka itu tidak disebut sebagai gosok. Nah, kemudian barang tersebut memungkinkan untuk dikuasai secara nyata atau al-qabdu, ya, baik dengan cara memindahkan, menahan atau menghalangi pemiliknya dari menggunakannya. Nanti kita akan bahas bahwa kadang gosok itu juga dilakukan dengan cara menghalangi, ya, menghalangi pemilik untuk menggunakan suatu barang. Nah, itu disebut juga dengan melakukan gosok. Nah, kemudian yang ketiga, al-maqsub minhu. Jadi orang yang memiliki barang tersebut, ya, atau pemilik sah barang tersebut. Nah, orang yang memiliki barang itu adalah orang yang memiliki hak kepemilikan, ya. Jadi ketika kita memiliki suatu, ada banyak jalannya, ya. Bisa melalui jual beli, bisa melalui hibah, atau bisa mendapatkan warisan, atau bisa mendapatkan wasiat, atau dia bisa mendapatkan ihyaul mawat. Ihyaul mawat ini artinya menghidupkan tanah mati, ya. Jadi dalam syariat Islam, ketika ada satu tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ditetapkan sebagai tanah yang terlarang, maka boleh bagi seseorang untuk menghidupkan tanah tersebut. Ya, jadi misalnya kita datang ke suatu kampung, ini pada umumnya terjadi zaman dahulu, ya, ketika tanah itu masih luas dan belum ada pemiliknya, maka kita bisa hidupkan tanah tersebut dengan cara dipagari lalu ditanami. Makanya orang-orang tua dulu suka cerita kan, kalau dulu menggarap tanah itu cukup lempar pinang katanya ke 4 arah. Cukup lempar pinang ke 4 arah, maka itulah menjadi batas tanahnya. Kemudian tanah itu dia garap. Karena belum ada pemiliknya kan zaman dahulu. Itu yang disebut dengan ihyaul mawat. Kalau sekarang ini agak sulit ini ihyaul mawat. Karena semua tanah sudah ada pemiliknya. Atau kemudian sebab-sebab kepemilikan lainnya yang disebut dengan syariat. Jadi yang di atas ini namanya asbabut tamalluk, ya. Sebab-sebab kita bisa mendapatkan harta. Ada yang butuh usaha dan ada yang tidak perlu usaha, ya. Contohnya wasiat atau mendapatkan wasiat itu tidak perlu usaha. Hartanya yang datang kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, pemilik berhak untuk menuntut, pertama menuntut dikembalikan barangnya, kemudian berhak menuntut ganti ruginya, ya. Kalau barangnya sudah hancur, berarti yang diganti adalah nilainya. Berapa nilainya minta diganti. Kemudian manfaat yang barang hilang menurut pendapat mazhab, ya. Nah, ini nanti ada rinciannya, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat itu adalah fi'lul ghasbi, ya, atau perbuatan penguasaan barang tersebut. Nah, bagaimana bentuk seseorang itu bisa menguasai barang orang lalu kemudian dia ambil, itu macam-macam bentuknya, ya. Yang pertama dengan cara dia ambil. Nah, ini kalau bisa dipindahkan barangnya, kalau bisa dipindahkan. Misalnya mobil, ya, orang lain diambil tanpa izin. Dia bongkar pagar rumah orang lalu kemudian diambil. Jadi kalau mengambil mobil orang, motor orang,
itu disimpannya di teras ya. Kalau disimpannya di teras itu kan kelihatan orang. Maka kalau ngambilnya di teras, apalagi di halaman masjid, ya kan, lagi diparkir di masjid atau diparkir di mall, dicuri orang, ya dicuri orang, maka itu disebut gosok karena nampak orang ya di tempat umum. Tapi kalau mobilnya itu ditaruh di dalam rumah yang tertutup, ya di rumah yang tertutup yang orang tidak nampak, maka itu disebut dengan sarikoh ya, atau mencuri. Nah itu ini gimana bahasanya ya? Kita kan sudah bahas minggu lalu bahwa syariat itu membedakan istilah kalau mengambil barang di tempat yang terbuka dengan mengambil di tempat yang tertutup. Kalau di tempat terbuka itu dipakai istilah gosok. Kalau di tempat yang tertutup itu kalau di tempat tertutup itu disebut dengan sarikoh atau pencurian. Kalau di tempat terbuka ya, kalau di tempat terbuka maka disebut dengan gosok. Ya, tempat terbuka itulah seperti tadi contohkan, orang lagi parkir, pergi sholat Jumat kan, dia parkir di parkiran masjid. Nah, lagi sholat Jumat diambil orang, itu namanya digosok. Maka hukumannya dibedakan dengan pencurian. Nanti kita akan bahas tersendiri menyangkut tentang hukumannya. Sekarang kita bahas dulu bentuk-bentuk mengambilnya. Yang kedua, bisa juga dengan cara menahannya ya. Jadi misalnya menyimpan barang milik orang lain lalu kemudian menolak untuk mengembalikannya. Nah ini bisa termasuk namanya gosok ya. Jadi memang dia tidak ambil, dia pinjam baik-baik, tetapi tidak dipulang-pulangkan. Dan ketika diminta dia nggak mau pulangkan, wah itu termasuk gosok ya. Kemudian berikutnya adalah menguasai. Nah ini pada harta yang kemudian mungkin tidak bisa dipindahkan. Ya, caranya dia duduki rumah orang lain atau tanah orang lain ya, berarti melalui penguasaan. Sehingga orang lain tidak bisa memasuki rumahnya karena dikuasai oleh orang lain. Atau bisa saja dengan cara menghalangi pemilik ya. Misalnya menggembok kuda milik orang lain sehingga pemilik tidak dapat memanfaatkannya. Itu fi'lul gosok ya. Oke, seperti itu ya. Nah, itu perbuatan menggosoknya sendiri ya, perbuatan mengambil harta orang lain. Nah, sehingga ada 5 unsur ya. Jadi ada 5 unsur yang kemudian bisa diambil daripada intisari penjelasan para ulama mengenai unsur pokok apabila terjadi gosok. Apa itu? Yang pertama adanya harta ya. Jadi harus terdapat objek yang bernilai. Jadi memiliki nilai ya, ada. Lalu kemudian itu adalah milik orang lain ya. Jadi kalau misalnya milik sendiri, maka barang tersebut berada dalam kepemilikan yang sah. Lalu kemudian penguasaannya itu tanpa izin ya. Dalam arti tidak terdapat kerelaan daripada pemilik. Nah, kemudian tanpa hak syar'i, artinya tidak ada akad atau izin yang membenarkan penguasaan tersebut. Tadi sudah jelaskan ada beberapa akad yang bisa membenarkan ya. Misalnya mengambil barang milik sendiri lalu kemudian dikuasai, atau misalnya karena barang itu merupakan barang jaminan ya. Dia minjem duit lalu kemudian dia gadaikan barangnya. Kemudian unsur kezoliman ya. Jadi penguasaan dilakukan secara melawan hukum. Nah, kemudian apa syarat terjadinya gosok tersebut ya? Jadi berdasarkan pendapat para fuqaha, suatu perbuatan baru disebut gosok apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, terjadi perpindahan kekuasaan. Jadi mazhab Hanafi itu menekankan adanya perpindahan kekuasaan yad. Ya, jadi pemilik itu kehilangan kemampuan menguasai barang. Ya, jadi kadang barang itu masih tetap sama dia, tetapi dia tidak mampu menguasainya. Maka ditekankan itu adalah terjadinya pemindahan kekuasaan. Jadi hak untuk kemudian bisa memanfaatkan barang tersebut. Itu disebut dengan yad. Kemudian yang kedua, bahwa pelaku memperoleh kekuasaan benar-benar dapat memanfaatkan tersebut. Ya. Jadi kalau kendaraan dia bawa pergi,
kalau bentuknya rumah lalu kemudian dia kuasai atau dia duduki. Kalau sawah itu kemudian dia kuasai. Ya, jadi gitu ya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada izin ya. Nah, sehingga jika pemilik mengizinkan penggunaan barang tersebut, maka tidak disebut sebagai gosop. Nah, kemudian tidak ada akad yang sah ya. Nah, sehingga apabila penguasaan itu ada akad, misalnya ternyata barang itu disewa atau dipinjam, atau ternyata barang itu adalah barang titipan. Ya, mobilnya tidak ada di rumah, tetapi ada di rumah orang lain. Ternyata itu adalah titipan. Atau dia merupakan barang yang digadaikan. Maka penguasaan tersebut bukanlah gosop selama tidak melampaui batas akad. Ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa apa namanya, kalau ada barang yang dipinjam tapi tidak dipulang-pulangkan dan tidak mau memulangkan, maka itu sudah masuk ke dalam gosop. Nah, gitu ya. Kalau sudah melalui batas ya. Tapi kalau masih dalam batas peminjaman, maka tidak disebut sebagai gosop. Nah, gitu ya. Aturan syariat mengatur aktivitas penggunaan harta di dalam Islam. Nah, jadi macam-macam gosop itu berdasarkan objek cara penguasaannya ya. Bisa berupa gosop harta bergerak, katakanlah motor, mobil, emas, pakaian. Jadi caranya pelaku membawa barang tersebut ke tempat lain. Bisa ke tempatnya sendiri atau mungkin tempat yang menjadi tempat penyimpanan dia. Bisa juga gosop itu pada barang yang tidak bergerak. Ya, misalnya ada rumah, tanah, kebun, atau ruko, kebun sawit dan lain sebagainya. Caranya dia duduki tanpa izin. Ya, seperti itu. Itu gosop pada barang yang tidak bergerak. Nah, kemudian bisa juga gosop pada manfaat ya. Jadi gosbul manafi. Jadi ini merupakan pembahasan yang menarik di dalam fikih ya. Misalnya seseorang tidak mengambil rumah, tetapi yang dia lakukan melarang pemiliknya masuk. Atau dia memakai rumah itu sendiri. Yang dikuasai sebenarnya adalah manfaat rumahnya. Nah, ini kemudian ada beberapa perbedaan ya. Jadi Hanafiyah umumnya tidak menganggap manfaat sebagai harta yang berdiri sendiri, sehingga terdapat rincian tersendiri mengenai tanggung jawab manfaatnya. Adapun Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila memandang manfaat memiliki nilai harta sehingga pelaku dapat diwajibkan mengganti manfaat yang hilang, seperti nilai sewa selama penguasaan ya. Nah, jadi perbedaan ini berpengaruh pada kewajiban membayar ujrah al-misli, nilai sewa yang sepadan ketika rumah, kendaraan, atau barang lain digosok dan dimanfaatkan. Nah, kemudian gosok itu juga bisa berupa gosok haknya, ya. Jadi menutup jalan milik orang lain, ya, atau menguasai saluran air, ya. Jadi kalau di kampung itu kan biasa sawah itu dialiri, ya kan, dialiri air, lalu kemudian ada apa namanya, jatah-jatah masing-masing pada saat disalurkan airnya. Bisa dengan cara dibuat giliran atau sesuai dengan pengaturan kebiasaan di tempat tersebut. Nah, kalau kemudian salurannya itu ditutup, ya, maka ini berarti gosok terhadap haknya, ya. Jadi sebagian fuqaha memasukkan bentuk ini ke dalam gosok karena terjadi perampasan hak meskipun bukan pengambilan benda, ya. Jadi memang tidak ada benda yang diambil tetapi haknya dihalangi. Maka itu sebagian ulama memasukkan ini sebagai bentuk gosok. Ya. Nah, ini yang paling banyak juga terjadi, yaitu gosok tanah. Nah, inilah jenis yang termasuk paling banyak dibahas di dalam hadis. Ya. Kenapa? Karena tanah itu tidak bisa dipindahkan, tetapi dapat dikuasai. Nah, jadi dari hadis Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhaza shibron minal ardi zulman." Jadi barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain, shibron itu satu jengkal. Ya, shibron itu satu jengkal. Zulman dengan cara zolim, tawikohu iyahu yaumal qiyamah min sab'i ardina.
Ya, maka nanti pada hari kiamat itu dia akan ditutupi dengan 7 lapis tanah tersebut. Ya. Ngeri ya, ngeri ya. Jadi ngambil satu jengkal saja tanah orang dengan cara digosok, maka nanti akan dibalas oleh Allah di hari kiamat dengan cara dia ditutupi dengan tanah tersebut sebanyak 7 lapis. Nah, jadi ngeri ya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau yang dikuasainya 1 hektar ya kan, 10 hektar, satu jengkal aja udah ada kayak gini, apalagi kita tidak bisa bayangkan seperti apa ininya ya, kengeriannya di hari kiamat nanti ya. Jadi perbedaan antara gosok dengan sekedar menggunakan barang tanpa izin ya. Nah, dalam praktek sehari-hari sering muncul pertanyaan ya, apakah setiap penggunaan barang tanpa izin otomatis termasuk gosok? Maka para ulama membedakan keadaannya ya. Jika penggunaan tersebut disertai penguasaan yang menghalangi pemilik, maka itu termasuk gosok. Ya. Jika hanya menggunakan sesaat tanpa menghilangkan penguasaan pemilik, maka para fuqaha berbeda pendapat mengenai klasifikasinya. Namun perbuatan tersebut tetap haram ya, karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak pemilik dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi apabila menyebabkan kerusakan. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa ada unsur penguasaan yaitu al-istila yang merupakan salah satu ciri utama gosok tersebut. Nah, gitu ya kalau ditanyakan tentang menggunakan barang orang ya tanpa ada izin. Nah, apakah itu termasuk gosok? Maka jawabannya seperti ini. Ya. Ya, oke, baik. Nah, itu sebagai apa ya untuk pagi hari ini kita diskusi dulu ya, silakan. Ya, Pak. Saya kembalikan ke Pak Pakar ya, silakan. Baik, Pak Pakar bisa jadi moderatornya. Baik, Bapak, silakan langsung saja kita buka diskusi. Yang mau bertanya, silakan lah. Ya, silakan Bapak-bapak. Ada ibu-ibu nggak? Silakanlah. Kita tetap, saya bilang kita pelan-pelan, tapi kita paham ya. Ya, ini termasuk materi fikih muamalah ya. Di kitab-kitab fikih muamalah ini banyak nih pembahasan tentang gosok. Karena membahas tentang harta kan. Tentang menggunakan harta milik orang lain. Dan ternyata Islam itu mengaturnya demikian rinci ya. Seperti itu. Bang Reja Pak Ustaz. Ya. Tanyaan dari Bang Reja. Oh, bentar ya. Di kolom chat ya? Iya, via chat Pak Ustaz. Oke. Tapi dari Pak Reza ya. Tapi orang sekarang tidak ada takutnya menguasai tanah dari puluhan sampai ratusan hektar ya. Seperti para mafia tanah Ustaz. Jawaban mereka dari sisi bertaubat itu bisa ya. Tetapi pertanyaannya apakah dia bisa menggaransi dirinya sebelum bertaubat dia masih hidup atau tidak? Kan tidak ada yang bisa menggaransi kan, bisa mengetahui. Bahkan kita sendiri yang hadir di sini tidak ada yang bisa tahu kan apakah jam 9, jam 10 nanti masih hidup atau tidak, kan tidak ada yang bisa menggaransi. Maka sikap seorang muslim itu selalu berhati-hati ya. Jadi salah satu rahasia umur itu dirahasiakan oleh Allah, kan salah satu rahasianya adalah supaya kita kemudian selalu berhati-hati ya, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput seseorang. Nah, itu yang pertama dulu ya, dari sisi kata-kata nanti bisa bertobat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang namanya hak yang bukan miliknya, maka itu kalau di dalam Islam itu kan nanti kita akan membahasnya dari dua hal. Yang pertama dari sisi tentang rezeki ya. Jadi rezeki itu kan adalah al-a'ta. Setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika Allah memberikan seseorang, maka bagi orang tersebut ada dua pilihan jalan yang bisa dia tempuh. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dia bisa menempuh jalan-jalan yang fujur, ya, jalan-jalan yang mengandung kemaksiatan atau jalan yang mengandung ketakwaan. Yang jelas kalau dia usaha, maka
itu adalah salah satu jalan yang bisa Allah berikan rezeki kepadanya. Nah, tetapi jalan ini sesuatu yang bisa kita pilih ya, bisa dari jalan halal maupun dari jalan yang haram. Oleh karena itu maka seorang muslim itu harus membangun keyakinan ya bahwa ketika dia menggunakan jalan yang halal maka insya Allah Allah akan beri ya. Jadi kalau misalnya seseorang meninggalkan jalan yang haram lalu dia ganti dengan jalan yang halal maka tetap Allah akan ganti. Nah, tinggal bersabar saja ya. Jadi kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah fa'ahsinu, maka perbaiki saja jalannya. Nah, jadi perbaiki saja jalannya. Kalau misalnya nanti Allah akan ngasih, maka nanti akan ada waktunya nanti Allah akan berikan. Nah, tapi kalau misalnya dia buru-buru menggunakan jalan yang haram, maka nanti itu kalau misalnya bukan haknya, nanti akan hilang sendiri dengan cara Allah. Ya, nanti Allah punya banyak cara kan, punya banyak cara untuk kemudian mengambil barang yang kemudian dia paksakan untuk diambil. Bisa dengan cara barang itu sendiri mungkin akan hancur, akan rusak, kena bencana alam, ya kan? Kemarin itu kan waktu banjir, bulan berapa kemarin banjir itu? Bulan Yang 11. bulan 11 Pak ya, Iya Pak. yang itu sempat hujan selama 7 hari kan, yang kemudian Aceh, lalu kemudian Tapanuli sebagian itu kan terendam. Iya. Kita di Medan juga banyak kejadian. Nah, di situ kita bisa lihat kan bagaimana harta seseorang itu demikian cepat hanya dalam waktu satu malam bisa hilang harta orang ya. Rumahnya hanyut, tanahnya yang tadinya kebunnya itu menghasilkan luar biasa itu tiba-tiba kena banjir, hanyut semua ya kan dalam waktu sekejap. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk kemudian mengambilnya. Dan kita itu kan disuruh lihat ya, suruh dilihat, suruh melihat seluruh sisa-sisa perbuatan orang yang zalim. Jadi silahkan dilihat aja di lapangan ya. Jadi ketika ada perbuatan zalim itu kan banyak tuh di lapangan yang kita lihat, baik yang itu sudah terjadi zaman dahulu, kezaliman orang-orang zaman dahulu yang kemudian dicatat oleh sejarah, maupun orang yang masih hidup sekarang, atau orang yang kemudian pernah kita lihat dahulu hidup lalu sekarang sudah wafat. Nah, bisa kita lihat sendiri ya, bisa kita lihat sendiri bagaimana terhadap harta-harta yang ditinggalkannya itu. Ketika itu tidak berkah ya, tidak berkah. Jadi tidak membawa kebaikan. Nah, coba kita bandingkan dengan harta-harta yang kemudian diperoleh dengan cara baik, disalurkan dengan cara baik. Nah, meskipun orangnya sudah wafat, itu kemudian memberikan kebaikan terus-menerus kan. Nah, misalnya cerita tentang Utsman bin Affan ya kan, yang kemudian hartanya tetap saja sekarang tetap diwakafkan ya, manfaatnya kepada seluruh kaum muslimin. Kemudian itu jamaah yang dari Aceh dulu kan, yang kemudian sampai sekarang tetap dibagi-bagikan kepada jamaah dari Aceh ya, ataupun yang lain-lainnya ya, seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa harta yang kemudian dikelola dengan baik sesuai dengan syariat dan memberikan manfaat itu akan terus-menerus muncul manfaatnya. Jadi itu yang disebut dengan barokah. Jadi barokah itu kan adalah ziyadatul khair ya. Jadi terus-menerusnya bertambah kebaikan. Meskipun pemiliknya itu sudah wafat. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Pak Reza. Nah, tetapi kalau untuk yang ditanyakan tadi, maka itu memang butuh ini ya. Butuh jadi baiknya orang itu kan karena 3 hal ya. Baiknya sesuatu itu baiknya karena 3 hal. Yang pertama kalau ada ketakwaan secara individu. Ya, jadi dia ada ketakwaan. Yang kedua, kalau kemudian ada kontrol dari masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kadang seseorang itu mungkin dia tidak terlalu begitu baik, tapi karena masyarakatnya itu mengontrol dengan baik, dia kemudian segan melakukan sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja adalah ada negara yang menerapkan hukum secara adil dan konsisten, ya, tidak tebang pilih. Jadi kalau 3 hal ini
bisa terjadi, maka sesuatu itu akan baik ya. Nah, itu yang kemudian diajarkan oleh Islam kan. Jadi harus dibangun ketakwaan secara individu di setiap individu masyarakat, lalu kemudian dihidupkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat. Jadi harus saling ta'awanu bil birri, saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dari melakukan keburukan. Nah, karena namanya manusia itu ya namanya manusia ya, tempatnya lupa dan salah. Selalu saja ada godaan ya, maka perlu saling mengingatkan. Nah, itu mekanisme secara masyarakat. Baru kemudian ada hukum yang diterapkan oleh negara yang kemudian dilakukan secara konsisten. Dan hukum itu haruslah hukum yang berasal dari Islam gitu ya. Sehingga kemudian memberikan keadilan ya bagi setiap orang. Begitu ya, Pak Reza ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, Ustaz, Pak Junedi. Ya, silakan. Poin ketiga tadi Ustaz, mengingat negara kita. Nah, sehingga tentunya di dalamnya tidak ada nilai ibadah kan. Jadi kalau hukum di dalam Islam itu kan kita sebutkan itu memiliki nilai baik sebagai jawabir maupun sebagai zawajir ya. Jadi ada nilai di mana di dalamnya bisa menjadi pencegah dari orang lain melakukan perbuatan yang sama, dan juga ada unsur untuk menghapus dosa. Nah, gitu ya. Nah, itu yang tidak ada pada hukum yang ada sekarang. Kalau hukum yang ada sekarang mungkin kalau hukumannya itu berat, itu bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Tetapi tidak ada unsur di dalamnya itu menjadi penghapus dosa ya. Beda kalau kemudian yang diterapkan itu adalah syariat Islam ya. Maka di dalamnya ada unsur untuk menghapus dosa dari perbuatan itu ya. Nah, sebagaimana hadis yang seringkali dijadikan sebagai sumber dalil ya pada masa Nabi, yaitu ketika seorang sahabat Al-Ghaimidiyah itu yang melakukan perzinahan kan. Itu ada di kitab Sahih Muslim ya, tentang sahabat yang kemudian melakukan perzinahan. Singkat cerita dia mengaku datang kepada Nabi, lalu kemudian minta untuk dirajam ya. Nah, tetapi Nabi bilang selesaikan aja dulu. Dia kebetulan perempuan kan, selesaikan aja dulu sampai melahirkan, lalu kemudian sampai selesai juga di sapih ya. Kemudian itu sudah selesai, dia datang lagi kepada Nabi, lalu kemudian minta tohir nih ya, sucikan aku ya Rasulullah, sucikan dari dosa tersebut. Karena dia adalah pezina yang sudah muhson, sudah menikah, akhirnya kemudian dihukumi dengan dirajam. Dirajam itu dengan cara ditanam setengah badan, lalu kemudian dilempar dengan batu sampai dia wafat. Nah, ketika itu hukumannya di Madinah ya, Nah, ketika dilempar batu, lalu kemudian darahnya muncrat, lalu mengenai salah seorang sahabat. Kemudian sahabat ini mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar. Nah, lalu kata Nabi, Nabi kemudian ya dengan nada marah kepada sahabat ini, lalu Nabi sampaikan bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya dia ini sudah bertobat.
yang seandainya tobat itu ditimbang dan dibandingkan dengan seluruh penduduk Madinah, maka tobat ini istilahnya lebih mantap lah gitu ya. Ketahuilah sekarang ini dia sedang berenang-renang di lautan sorga. Artinya ya dosanya itu sudah diampuni untuk kasus itu ya, seperti itu. Dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk kasus itu dia tidak lagi akan dihisap di yaumil kiamah nanti. Itu salah satu fungsi hukuman di dalam Islam ya. Jadi dia menjadi bukan sekedar menimbulkan efek jera ya, menimbulkan efek jera bagi pelaku, lalu kemudian menimbulkan efek mungkin efek ketakutan ya bagi masyarakat lain supaya dia itu tidak berani melakukan perbuatan serupa karena hukumannya cukup berat. Nah itu mungkin kalau yang itu mungkin bisa kita dapati di dalam hukuman yang ada sekarang. Tetapi kalau berupa nanti dihapuskannya dosa dari perbuatan tersebut, nah tentu saja itu hanya akan diperoleh kalau hukumannya berasal dari hukum Islam. Nah seperti itu ya Pak Junedi. Tiga enam lima bukan?
sama juga ketika misalnya apa namanya, hal-hal yang kecil lah ya, misalnya, tapi tidak kecil juga sih sebenarnya kalau dalam syariat ya. Misalnya seseorang yang membuang air kecil ya, buang air kecil itu ketika misalnya dia tidak tuntas atau sembarangan terkena baju dan lain sebagainya, maka kemudian Islam membahasnya dari berbagai macam arah kan, supaya kita itu memiliki kesadaran. Yang pertama dari sisi kebersihannya dulu, toharonya ya. Maka itu kemudian bisa menimbulkan penyakit, apa namanya, sisa-sisanya bisa menimbulkan bau dan seterusnya. Lalu kemudian apa namanya, kajian kesehatannya ya, kajian kesehatannya nanti ada. Nah, termasuk nanti diingatkan juga tentang dampak di akhirat ya. Jadi di dalam hadis itu kita diingatkan untuk berhati-hati terhadap buang air kecil sembarangan. Karena sesungguhnya di dalam hadis itu disebutkan apa namanya, al-baul ya, al-baul ya. Jadi membuang air kecil sembarangan itu sesungguhnya kebanyakan daripada azab kubur itu karena buang air kecil secara sembarangan. Jadi artinya tidak bersih, lalu kemudian misalnya najisnya masih terkena kepada badan maupun kepada pakaian, lalu tidak bersih dalam mencucinya ya, menyiramnya. Jadi seperti itu. Jadi dikaji dari berbagai bidang ya. Jadi baik terhadap fikihnya sendiri, kebersihannya, kesehatannya, sampai kepada masalah akhiratnya. Sama dengan ini kan, gosok ini. Jadi gosok itu selain nanti ada hukumannya di dunia, nanti kita akan bahas secara hukuman dan juga secara akhiratnya. Nah, jadi kalau di dunia bisa lolos ya dengan berbagai drama, apa namanya, drama apa namanya, penegakan hukum di negara kita. Kan bisa berdamai itu. Jadi kemarin kasus kejaksaan. Kalau dia menguasai seluruh aparat ya, dari bawah sampai ke atas, maka mungkin dia selamat ya, tuh menguasai tanahnya orang sampai beribu-ribu hektar ya. Bahkan di Kalimantan itu ada yang sampai di hari kiamat itu ditutupi dengan 7 lapis ya. Apalagi kalau sampai berhektar-hektar atau ribuan hektar ya. Bisa kita bayangkan bagaimana kengeriannya di akhirat kelak. Nah, makanya ada yang disebut dengan orang beriman ya. Orang beriman itu adalah mengimani termasuk hal-hal yang sifatnya goib. Ini kan belum nyata ya. Jadi siapa itu penyanyi yang mengatakan semua yang ada di dunia ini masih berupa semua yang ada di dunia ini, apa yang disampaikan menyangkut akhirat itu masih berupa cerita ya. Kita butuh keyakinan. Tetapi nanti di akhirat ya, nanti di akhirat semua yang berupa cerita akan menjadi kenyataan. Gitu. Adalah pentingnya kemudian kita membangun yang namanya keimanan ya, iman terhadap yang namanya hari akhirat. Oke. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Itu pemahaman orang kafir itu memang yang harus kita waspadai. Iya gitu ya. Maka penting mengimani terhadap hari akhirat ya kan. Jadi mengimani kepada hari akhirat ini yang kemudian akan membuat sedikit
agak terem gitu ya kan, agak terem terhadap apa yang mau dia lakukan di dunia ini ya. Karena dia meyakini bahwa setiap manusia itu pasti akan wafat dan semua yang diusahakannya pasti akan mendapatkan balasan ya. Jadi tidak ada sedikit pun meskipun sebesar atom yang kemudian tidak akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah 6.40 ya ternyata. Mungkin untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu kajian Yes, kita. Materi ini langsung saya kirimkan nanti ke Pak Pakar insya Allah ya. Pagi hari ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Terima kasih atas atensinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Insya Dan Allah. kita Amin, niatkan amin, untuk amin. kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Amin wa ya taala. Allah. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah dunia ini kecuali daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pesan Nabi yang memang khusus ya. Khusus itu disampaikan kepada para sahabat dan ketika itu Nabi menyampaikannya dengan penyampaian yang sangat serius. Nah, apa itu? Nabi berpesan ya, semacam berwasiat kepada sahabat tersebut untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah, terutama di fiduburis sholah ya, di akhir sholat. Di akhir sholat itu ada yang mengartikan pada saat sujud terakhir dan juga ada yang mengartikan pada saat sebelum salam, yaitu berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi selalu meminta kepada Allah untuk Allahumma ini supaya selalu ditolong. Pertama mengingat Allah ya, mengingat Allah, kemudian ala zikrika, kemudian wa syukrika, bersyukur kepada Allah dan terus menerus memperbaiki ya kualitas ibadahnya kepada Allah. Karena ini 3 kunci ya yang harus senantiasa terus menerus kita, kalau dalam istilah sekarang itu self improvement ya, terus menerus diperbaiki. Nah, jadi tidak ada yang bisa kecuali semua adalah pertolongan Allah ya. Nah, jadi kalau dan kita mohon supaya dihindarkan dari cobaan yang tidak mampu kita pikul ya. Nah, seperti itu karena setiap saat itu bisa saja datang dan kita minta kepada Allah supaya dimudahkan semuanya. Nah, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali meminta pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu yang sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu-ibu yang ada di berbagai hari ini. Semoga Ustaz diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Amin. Semoga yang di sini ya, kita sama-sama dengan kesehatan. Yang masih punya utang semoga mudah untuk lunasinya. Yang masih sakit semoga segera Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya usaha semoga usahanya lancar. Yang punya anak semoga anaknya anak yang soleh dan soleha ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa akibat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Pak Ustaz. Ya, izin Pak ya Ya semuanya. Ustaz. Nah, Nanti tutup dikirim ya. Ustaz ya. Ya, langsung Pak ya. Ya Ustaz. Bismillah. Baik ya Bapak-Bapak, alhamdulillah sudah selesai kita. Insya Allah kita sambung lagi besok ya. Bersama Ustaz Adi Jepris ya. Oke semuanya, terima kasih Pak Junaidi, Pak Matondang, Pak Des, Pak Asma, Pak Dedi, Pak Patan, Pak Junaidi, Pak Rinaldi, Pak Nur, Pak Reja, Pak Sapri, Pak Sukron, dan juga Pak Julhaidi, serta Bapak Matondang ya. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas, salam sukses, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Mana ini? Oke. Ini kok mati.